Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Allah Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah dikalau Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu dari KJ21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Kita baru saja merayakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober kemarin. Momen ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali merenungkan visi dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang Kristen adalah garam dan terang dunia. Identitas ini juga perlu kita maknai kembali. Sebagai pemuda Kristen, kita memiliki panggilan dari Tuhan untuk menjadi berbeda dengan dunia ini dan membawa perubahan bagi keluarga, masyarakat, dan negara Indonesia. Kita juga percaya bahwa melalui pemuda Kristen, Allah menyatakan dirinya serta kasih-Nya pada dunia sehingga nama Allah dipermuliakan. Sebagai ayat pembuka ibadah kita pada hari ini, terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kamu adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Aku adalah
Sebagai pemuda Kristen, kita seharusnya adalah garam dan terang dunia. Namun, alih-alih membawa perubahan, kita justru sering kali melakukan hal-hal yang jauh dari teladan Kristus. Kita adalah manusia yang berdosa dan penuh dengan keterbatasan. Kita sering kali melakukan kesalahan. Mari kita membawa segala dosa dan kesalahan kita ke hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu, membawa keresahan kami atas segala dosa yang telah kami perbuat. Bapa, kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami tahu bahwa panggilan hidup kami adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Namun seringkali dalam kehidupan kami gagal untuk menghidupinya. Sebagai bagian dari keluarga yang kami kasihi, tidak jarang kami lebih mementingkan ego daripada melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kami saling mengasihi. Dalam lingkungan pergaulan kami, di mana kami seharusnya menjadi berbeda, tidak jarang kami justru mengejar standar dunia. Tidak jarang juga kami bersikap cuek, apatis, dan mementingkan kepentingan dan ambisi pribadi di atas kepentingan orang lain. Dan sebagai pemuda di Indonesia, ketika kami seharusnya membawa perubahan, seringkali kami mencari celah untuk lari dari peraturan untuk kepentingan pribadi. Kami lebih menghargai uang daripada taat kepada hukum. Bapa, ajarlah kami menjadi pribadi yang peka dengan sekitar kami, dan berikan kami keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar, sesuai teladan-Mu, agar nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Pemeluk. Ya anak domba Allahku, ku datang ini padamu. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari Matius 11 ayat 28-29 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kawan-kawan kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Sebentar kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, agar sabda Tuhan boleh kami renungkan, agar boleh kami wujud nyatakannya. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Bapa, di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada saat ini, teman-teman, ya, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Nah, teman-teman, tema kita pada saat ini adalah garam dan terang bagi Indonesia. Ya, bicara soal garam dan terang gitu ya, saya punya sesuatu. Nah, kalau kita lihat, ya ini garam ya, garam yang udah jadi serbuk ya. Jadi ini tinggal diambil sedikit pakai sendok lalu dituang ke sayur, makanan, maka nanti rasanya bisa jadi bagus gitu ya. Nah, apakah garam yang sekarang ini sama dengan garam yang dulu ketika zaman Yesus? Belum tentu gitu ya. Itu kita bicara garam. Nah, yang kedua kita bicara terang. Nah, kalau terang situasinya kan teman-teman bisa lihat saya, iya kan? Tapi coba kalau gelap. Nah, nih kalau gelap tuh kayak begini. Nah, nggak bisa lihat saya kan? Nah, oleh karena itu nggak mungkin saya khotbah di dalam kegelapan. Jadi harus dalam terang. Nah, kita hidup lagi terangnya. Nah, jadi memang harus seperti ini seharusnya gitu ya, agar apapun yang dalam kehidupan kita bisa terlihat, ya termasuk juga Kristus. Saya taruh dulu garamnya sebentar. Nah, teman-teman balik lagi. Tema kita kan adalah garam dan terang bagi Indonesia. Nah, tapi perikop yang kita baca ya pada saat ini Matius 5 itu tidak bisa lepas dari ayat yang sebelumnya. Nah, pada bacaan sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah pembicaraan mengenai garam dan terang dunia itu menyangkut diri para murid Yesus sendiri. Ya. Nah, kedua, konteksnya adalah pengalaman orang yang merasa dimusuhi karena melakukan kehendak Allah. Nah, itu kalau kita baca di bacaan kita ayat yang ke-10 sebelum perikop ini gitu ya. Nah, lalu berikutnya dicela dan diperlakukan buruk karena Yesus. Nah, itu pada ayat yang ke-11 ya. Nah, ketiga, walaupun demikian mereka diharapkan tetap bersukacita dan bergembira. Nah, itu ada pada ayat yang ke-12, baru setelah itu kita bisa masuk pada ayat yang nanti 13 soal garam dan terang. Nah, dalam konteks inilah pengajaran mengenai garam dan terang itu tampil sebagai pengajaran mengenai hidup para murid. Ya. Mereka diminta agar tetap berlaku sebagai garam dan terang kendati mereka itu dimusuhi. Mereka diharapkan berteguh dalam kesulitan. Nah, inilah yang bakal membuat mereka nanti ikut disebut sebagai orang yang berbahagia. Ya, makanya ada ucapan bahagia ya. Nah, teman-teman berbicara mengenai garam, tentunya jika masakan tanpa garam, yang tadi di awal udah saya bilang ya, akan terasa hambar. Ya. Seringkali kita menambahkan garam agar masakan tersebut mempunyai rasa gurih, ya, sampai lezat untuk dimakan. Contohnya misalkan, telur tanpa garam akan terasa hambar. Setiap orang pasti tahu betapa tidak menyenangkan memakan makanan yang lupa diberi garam. Ya. Nah, di samping itu garam juga biasa digunakan untuk mengawetkan makanan, bukan cuma memberikan rasa, tapi juga berfungsi untuk mengawetkan makanan agar mencegah dari yang namanya kebusukan. Kalau kita bicara soal masa lalu, orang Yunani ya di masa lalu biasa mengatakan bahwa garam berfungsi itu seperti jiwa di dalam tubuh yang mati. Daging mati akan membusuk. Tetapi jika direndam dalam garam,
daging itu akan tetap segar. Garam tampaknya seperti memasukkan semacam kehidupan ke dalamnya. Intinya, garam mencegah pembusukan. Nah, teman-teman melihat dari penjelasan di atas, maka kita bisa asumsikan bahwa sekarang dunia ini sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran, ya. Kejahatan ada di mana-mana, ya. Ketidakpedulian merajalela. Segala sesuatunya dirusak gitu ya. Nah, di tengah situasi semacam inilah kita terpanggil ya untuk apa? Untuk menunjukkan jati diri kita. Sebagai apa tadi? Sebagai garam tadi gitu ya. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari kebusukan. Ya. Kita mau memberi rasa pada dunia ini melalui kesalehan hidup kita yang sudah Kristus teladankan kepada kita. Nah, tentunya bagi orang modern di berbagai belahan dunia yang teknologinya sudah sedemikian maju, metafora garam ini ya di ayat yang kita baca ini mungkin membingungkan. Karena apa? Karena kita terbiasa dengan produk garam ya yang seluruh bagiannya dapat dilarutkan dalam air atau kuah yang tadi di awal, yang sudah jadi serbuk tinggal diambil, celupin udah selesai gitu ya, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Tapi ternyata garamnya orang Yahudi itu berbeda, teman-teman, ya. Nah, oleh karena itu untuk memahami metafora ini, kita perlu membayangkan garam kuno, terutama di dalam budaya Yahudi. Mereka biasanya mengambil garam dari laut mati, ya. Garam tersebut tidak murni karena tercampur dengan berbagai mineral atau zat lain, ya. Pada saat dilarutkan ke dalam air, pada waktu memasak, ya, bagian yang mengandung garam, sodium klorida, seringkali larut terlebih dahulu, sehingga hanya tersisa zat atau mineral lainnya. Ya, jika ini yang terjadi, semua sisa mineral itu sudah tidak berguna lagi. Sisa itu akan dibuang ke tengah jalan. Makanya tidak heran, ya, kalau garam itu sudah menjadi tawar, buat apa lagi selain dibuang dan diinjak oleh orang. Ternyata garamnya beda. Ini bentuknya seperti batu gitu ya, yang ketika dicelupkan, ketika sudah tidak ada rasanya tinggal dibuang ya. Kalau kita kan enggak ya, ada serbuknya, dicelupin baru ada rasanya. Nah, di dalam bacaan kita ini ada sesuatu hal yang penting. Kegagalan melakukan peranan adalah sebuah tragedi yang fatal. Apa? Istilahnya itu menjadi tawar. Menjadi tawar, bahasanya itu morante. Secara hurufiah berarti menjadi bodoh. Karena kata dasarnya apa? Moraino. Memang mengandung arti menjadi atau menunjukkan diri bodoh. Adalah sebuah kebodohan memang. Apabila sebuah benda itu disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Coba bayangin. Ya, percuma. Itu soal garam. Yang kedua adalah soal terang. Terang adalah sebutan untuk Kristus, terutama dalam Injil Yohanes. Kalau kita baca ya keseluruhannya, Yesus itu disebut sebagai terang dunia. Ya, karena apa? Karena dialah terang sejati itu. Kita yang mengasihinya disebut sebagai anak-anak terang. Ya, terang itu disebut sebagai lambang kebahagiaan dan juga lambang sukacita. Datangnya dari Allah yang adalah terang tadi. Ya, nah orang beriman adalah anak-anak terang, wajib hidup dengan tidak bercela dan wajib memancarkan terang kepada orang-orang di sekitarnya. Terang di sini berarti terus-menerus berperang melawan kegelapan dengan tetap percaya kepada Kristus dan mengasihi saudara-saudaranya. Nah, mengenai terang ini ada hal-hal khusus yang juga perlu diperhatikan dalam bacaan kita tadi. Yang pertama disebut kota di atas gunung. Kalau kota di atas gunung tentu terlihat dari mana-mana gitu ya. Artinya para murid tidak bisa menutupi diri dan juga tidak bisa bersembunyi. Ya. Yang kedua, ya dikatakan di sana lampu menerangi seluruh ruangan karena memang seharusnya ditaruh di atas, bukan ditaruh di bawah, tidak ditutup dengan tempayan. Apa tuh artinya? Artinya hidup sebagai murid bukan urusan kesempurnaan pribadi, ya, tetapi hidup menerangi lingkungan.
Nah, yang ketiga, lebih tajam lagi soal terang, ya. Mereka hendaknya bersinar bagi semua orang sehingga perbuatan baik mereka dilihat dan orang-orang akan memuliakan Bapa di surga, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman jadi jelas nih dalam bacaan kita. Terang yang dimaksud adalah terang yang tidak bersembunyi di bawah, ya. Melainkan terang yang sinarnya bisa memberikan cahaya kepada kegelapan seperti tadi di awal. Kalau gelap dan terang itu ada bedanya, enakan terang karena kita bisa melihat, ya. Nah, ini tandanya sebagai orang Kristen, kita tidak bisa bersembunyi di bawah kenyamanan, di bawah kenikmatan dunia, atau hanya mencari aman, sehingga firman Tuhan yang seharusnya kita lakukan justru kita simpan sendiri. Kalau untung, kenapa kita nggak melakukan? Ya kan? Lebih baik dapat untung daripada melakukan firman Tuhan. Nah, ini kan menjadi sesuatu preseden yang salah. Nah, jika seperti itu, maka cahaya yang ada pada diri kita dari Kristus, kita biarkan percuma dan kita hanya menjadi orang yang tidak mau bersyukur atas anugerah yang sudah Ia berikan. Nah, teman-teman, pada bacaan ini ada kata adalah. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bukan begini ngomongnya. Kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Bukan. Tapi Yesus berkata, kamu adalah. Kalau adalah, berarti ingin menjelaskan bahwa garam dan terang itu adalah identitas kita. Kita ini murid-murid Kristus yang sudah mempunyai rasa dan cahaya dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia mewujudkan identitas itu dalam hidup kita? Artinya, apakah kita mau hidup dengan memberi rasa dari hampanya dunia dan gelapnya dunia, apapun resikonya? Ya, ingat, garam itu kalau misalkan dicelupkan, dia larut dan meluas, dia tidak menciut. Hidup sebagai terang juga berpusat keluar, ya, tidak berputar ke dalam. Nah, artinya hidup sebagai murid adalah dengan terus berusaha agar orang banyak bisa melihat betapa Bapa yang di surga itu bisa dialami sebagai Bapa yang baik, ya. Nah, bagaimana caranya? Melalui perbuatan baik yang tulus, berani melawan arus dengan firman Tuhan, dan tetap murni menjaga diri dari pengaruh-pengaruh buruk yang datang secara khusus pada era digital saat ini. Nah, teman-teman, kemarin kita turut merasakan bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bagi bangsa ini. Bicara soal Sumpah Pemuda, sesungguhnya juga bicara soal identitas kita sebagai pemuda bagi negeri ini, ya. Identitas yang dikenal sebagai pemuda yang bertumpah darah satu, yaitu Indonesia. Berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang disebut sebagai pemuda Indonesia adalah pemuda-pemudi yang dikatakan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Nah, bukankah kita sebagai murid Kristus juga mempunyai identitas menjadi garam dan terang dunia? Maka apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan identitas tersebut dalam diri kita? Jika kita mau pakai dari Sumpah Pemuda tadi, ya, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan berani mempertaruhkan apapun demi mengikuti Kristus, bahkan jika sampai harus menumpahkan darah. Yang kedua, kita harus bangga menjadi murid Kristus dan berusaha terus melakukan kehendaknya, menjadi bangsa kerajaan surga. Dan yang ketiga, kita tidak pernah berhenti membahasakan bahasa kasih kepada dunia, agar dunia melihat dan merasakan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita melalui setiap perbuatan baik dan yang tulus. Nah, teman-teman, bukankah hal-hal tersebut membuat kita mampu memberi rasa dan mengawetkan dunia yang sedang membusuk? Bukankah kita juga mampu untuk menerangi dunia yang gelap dan memberikan cahaya kepada mereka? Pertanyaannya, di mana kita bisa memulainya? Kita bisa memulainya di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa memulainya di tengah komunitas kita hidup di dalamnya, seperti gereja, sekolah, kantor,
kampus, dan dimanapun Tuhan tempatkan, terlebih di dalam bangsa dan negara ini. Dalam rangka Sumpah Pemuda yang kemarin baru kita rasakan bersama-sama, mari kita wujudkan menjadi warga negara yang turut dalam pembangunan bangsa ini. Mari kita mau taat pada peraturan pemerintah. Secara khusus pada pandemi ini, mari kita mau taat pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kita mau turut serta dalam demokrasi, seperti pilkada dan pemilu. Kita bersedia membayar pajak dan mau menghormati keberagaman dan juga menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Itulah sebagai pemuda-pemudi Kristen yang baik. Pertanyaannya, bagaimana kita mulai semuanya itu agar terus menjadi garam dan terang bagi bangsa ini? Pertama, hidupi identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Jangan diam dan bersembunyi dalam kenyamanan dan ketakutan. Jikalau kita tahu ada yang salah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita harus berani untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Yang kedua, bangunlah komitmen yang kokoh sebagai murid Kristus dengan setia pada setiap perkara yang Tuhan percayakan. Kalau orang sudah setia dalam perkara yang kecil, maka ia dipercayakan juga untuk mengelola perkara-perkara yang besar. Tapi kalau dia sudah tidak setia dalam perkara yang kecil, maka sudah terlihat bagaimana komitmennya, ya, sampai sejauh mana. Yang ketiga, bangunlah relasi yang mempesona dengan Allah sehingga kita terbiasa hidup kudus dan teratur dalam menjalani disiplin rohani. Kalau sudah seperti ini, enggak doa pasti ada yang kurang rasanya di dalam hati. Ya, enggak renungan pasti ada yang kurang. Ya. Nah, kalau misalkan saudara atau teman-teman merasakan itu, berarti Roh Kudus sedang bekerja dalam diri saudara. Selamat menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Salam Sumpah Pemuda. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk terus menjadi garam dan terang dunia. Berikan kami kemampuan dan motivasi untuk terus melakukannya dengan giat, agar nama Tuhan boleh terus kami permuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beberapa hari yang lalu kami merayakan Sumpah Pemuda, sebuah ikrar yang dicetuskan oleh para pemuda-pemudi Indonesia. Biarlah kami juga sebagai pemuda-pemudi Indonesia boleh setia kepada bangsa dan negara kami dan menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi negeri ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang terus berupaya dalam menanggulangi penyakit COVID-19. Tuhan boleh senantiasa turut campur di dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena kami yakin hal tersebut adalah sesuatu yang baik, karena untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk GKI Perumahan Citra 1, yang terus melakukan kegiatan penyebaran Injil dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang senantiasa
sebelum COVID ini kami lakukan, tetapi pada saat ini kami melakukannya lebih banyak online. Kami yakin bahwa Tuhan juga boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam kegiatan-kegiatan online yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang sakit dan yang sedang berduka, Tuhan sembuhkan bagi mereka yang sakit, dan Tuhan juga berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Berkati juga Komisi Pemuda di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, program-program yang direncanakan, Tuhan juga mau turut campur di dalamnya, agar boleh membawa perjumpaan pemuda dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan yang mereka geluti, ataupun di dalam perkuliahan mereka, Tuhan juga mau hadir bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang masih menanti pekerjaan, menanti pasangan hidupnya, Tuhan juga mau berikan mereka kesabaran dan ketekunan. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya, doa yang jauh dari sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Nat persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas begitu besar kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan syukur. Biarlah persembahan ini menjadi alat agar semakin banyak pekerjaan gerejamu yang dinyatakan untuk kemuliaan namamu. Terimalah di dalam kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Melain Tuhan sajalah. Alangkah
Teman-teman pemuda, jalanilah hidupmu sebagai garam dan terang bagi Indonesia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus dengan perantaraan oleh Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.